Presiden Joko Widodo melantik 34 orang Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan 2014-2019 Senin siang di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebanyak 8 orang Menteri Kabinet Kerja merupakan perempuan atau 24% dari total Menteri di Kabinet. Para Menteri perempuan itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan pengangkatan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri BUMN Rini M. Sumarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Jumlah menteri perempuan yang mencapai 8 orang ini merupakan jumlah menteri perempuan terbanyak di Indonesia dibandingkan kabinet sebelumnya. Bekerja lagi, hatiku pun ceria kembali. Asik. Kata Bu Mega, ada yang beda. Betapa indah komitmennya. Ku menagih kabinet Jokowi yang terpilih dan kini menjadi menteri. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup bersama rakyat Indonesia? Jangan suka umbar-umbar janji kalau kau tak ada bukti. Andai kau tak menepati janji, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini jika cuma umbar janji. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini kalau tak ada bukti. Wak wow wak wow wak wow wak wow wak wow wak wow. Jangan janji. Kabinet Kerja adalah nama yang dipilih Presiden Jokowi untuk memanggil Kabinet Menteri periode 2014-2019. Sebuah nama yang menyeratkan dinamisme, percepatan, perjuangan, dan kreativitas. Lalu, Menteri Pendidikan atau pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam kabinet yang seharusnya menjadi dasar dan akar kuat bagi negara. Karena orang bijak mengatakan ilmu adalah jendela dunia. Tapi bagaimana jika ilmu justru hanya menjadi alat politik yang selalu dipolitisir demi keuntungan semata? Apakah Menteri Pendidikan baru mampu memberikan kebijakan terbaik bagi para pendidik dan juga masyarakat yang ingin dididik di Republik Indonesia? Selamat datang pemirsa di Studio SCBD, sebuah program yang mengangkat isu-isu terhangat dan faktual yang tentu saja akan kami bawakan secara serius dan berbobot sekali lagi dalam Studio SCBD. Bersama saya Intan Harja, malam hari ini saya akan ditemani oleh beberapa orang narasumber saya yang tentu saja sangat berpendidikan, karena memang tema yang kami angkat malam hari ini adalah soal pendidikan dan kurikulum. Apa yang akan terjadi ketika menteri yang baru sudah dipilih, apakah kurikulumnya akan kembali dirubah? Nah, pakar-pakar pendidikan yang sudah hadir di Studio SCBD adalah orang-orang yang tentu saja akan sangat senang sekali bagi saya untuk didengarkan pendapat-pendapatnya yang pastinya sangat berbobot dan berisi. Salah satunya sudah ada saya sebetulnya kenal. Jangan kaget ya wajah ganteng itu. Bukan mau menekan Anda. Saya ingin ke Bung Barok. Bung Barok, selamat malam, apa kabar Bung Barok? Sebentar, ini saya mau koreksi, bukan Bung Barok. Borok bener. Saya Beta. Bung Beta. Ya, Beta kalau siang Beta. Kalau malam? Beti Om. Lebih sering malam atau siang? Tergantung suhu, cuaca. Dan panggilan ya, hampir bagaimanapun kan orang cari uang ya. Betul. Tergantung kebutuhan, bisa menjadi apa sih, Itu Bung? kembali ke pola pendidikan kita. Pola pendidikan kita. Bung Beta pendidikannya sampai setinggi apa? Alhamdulillah, saya sempat mengecap perguruan tinggi negeri. Iya, betul. Perguruan Karena teknik. memang ketika syuting tidak dimatikan handphonenya, jadi kedengaran ya. Jadi ini ketika syuting selalu Bung Rudi ini sepertinya banyak panggilan penting dari Bapak Menteri. Gitu ya. Panggilan Saya dipanggil banyak menteri, kan itu rumahnya pada gede-gede tuh, pada kotor. Saya nyuciin semua. Saya udah berusaha. Lalu di sebelah kiri saya Udah itu ya. ada
ini saya sebelumnya sangat mengagumi beliau karena memang ada banyak hal yang jangan diketawain, tolong, kita serius. Ini menyambut seseorang yang penting dan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa, pemikiran-pemikiran yang out of the box, pemikiran-pemikiran yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih dinamis seperti hari ini, menjadi lebih demokratis Indonesia ini semenjak pendapat-pendapat beliau soal pluralisme dan lain sebagainya lebih dikembangkan lagi. Di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Gus Pur. Ya. Oke, selamat malam Pak Gus Pur. Selamat malam. Apa kabar Pak? Ya, kalau kabar saya itu selalu baik. Iya. Saya sepertinya pas sekali ya mengundang Pak Gus Pur malam hari ini karena kita membicarakan soal pendidikan. Ya. Apa yang Bapak tahu soal pendidikan? Gini ya. Emang masalah pendidikan. Pak, maaf, apa Bapak sedang flu? Ya, cuaca begitu ya begitulah. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya. Boleh dilanjutkan apa yang Bapak? Gini ya. Menteri itu sebelum dilantik dia mesti tahu dia punya kendala yang harus dihadapi apa. Iya. Nah, kalau nggak tahu nanya dulu sama saya, kasih tahu menterinya, mudah-mudahan nonton. Udah Pak gitu aja. Baik. Kan kendala pertama itu ya. Perbedaan antara Indonesia Tengah, Barat, Timur itu selain cuma waktu juga kapasitas menangkap ilmunya beda. Contohnya? Nah, kan makanya. Pak Gus Pur, emang salah apa tuh ilmu ditangkap? Ini enggak. Itu mau nangkap ilmu. Kalau nggak paham diem. Wah, ini. Maksudnya utuh dimengerti gitu loh. Karena sarananya juga di Barat lebih banyak daripada di Timur sana. Kalau nggak percaya tanya Hendri Beta itu di Ambon. Jakarta ya beda. Saya gatel ya Pak, gini-gini mulu mata saya jadi gatel gitu. Oh gitu. Mau lebih saya colok lagi, lebih gatel lagi. Betul. Kurikulum sebentar Intan. Iya. Kurikulum tuh zaman kita dulu kan kita tahu nggak setiap tahun diganti. Susah rakyat miskin itu. Setiap tahun beli buku baru tuh tandanya kita dalam membentuk kurikulum tuh nggak punya pattern yang jelas. Betul. Pattern lo ngerti lo bahasa. Nih jangan terlalu lama ngomong loh, nanti bisa-bisa tidur loh dia. Itu aja kok repot. Tidak usah repot-repot untuk mengetahui kira-kira pembahasan-pembahasan apa sih yang akan menjadi sangat berbobot pada malam hari ini. Karena tentu saja akan segera mengetahuinya. Apalagi saya masih punya satu orang bintang tamu yang tersisa yang masih mengumpat di sebelah sana dan sepasnya saya akan kenal kepada Anda. Saya yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di studio SCBD. Studio SCBD. Silih bergantinya menteri tentu saja harus terjadi seiring dengan silih bergantinya pemimpin republik ini. Tapi yang sering kali terjadi dari akibat atas persilih gantian menteri pendidikan di tanah air, maka berganti pula kurikulum-kurikulum di setiap periodenya yang menyebabkan akan ada banyak sekali kebingungan-kebingungan terjadi di sektor pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Apakah pendidikan hanya dijadikan alat politik semata? Kita akan bahas masih bersama salah seorang tamu saya yang luar biasa, yang sangat mengerti pendidikan, juga politik, yang memang sudah lama berkecimpung di dalamnya. Saya sudah hadir di sini tamu saya yang luar biasa, Bung Hamdan ATT. Apa kabar, Bung? Tante, kalau ngomong tuh kontrol. Saya kan sudah beberapa kali bilang, kalau berbicara masalah nama harus jelas. Iya. Saya bukan Hamdan ATT. Selalu salah loh. Kan saya udah bilang Mbak, saya sangat-sangat mengenal beliau. Iya. Ayo silakan Rafiq. Salah. Tapi emang nggak disalahin juga sih ini Mbak Intan ini. Iya. Karena jangankan mukanya aja disalah dia. Itu dari kecil, gak usah dibahas lagi. Tetapi tolong diperbaiki nama tadi. Bukan Hamdan ATT. Yes. Hamka. Bung Hamka? Ya. Oke, oh iya saya ingat Bung Hamka. Minggu lalu kan diundang juga ya? Saya lupa tuh. Mohon minggu depan tidak usah diundang lagi. Pengangguran kalau lagi ingat, Anda. Harus saya ingatkan, coba diundang. Jangan kedua. Saya tahu Anda pengangguran. Iya, kan? iya, Jadi Anda tentu sangat penting bekerja di sini. Pak, butuh tisu, Pak. Ya, bawa sendiri. Bukan tisu lagi sekarang, kasih serbet. Enggak, saya takut ngundangnya kayaknya agak sakit gitu. Makanya saya bilang kalau dia kebanyakan ngomong, nanti kita kelelep. Ya udah sih, Hamka ini belum ngomong. Iya, Bung Hamka.
Apa pendapat Bung Hamka mengenai tentu saja Menteri Pendidikan kita yang baru, apalagi sekarang Kementerian Pendidikan dibagi menjadi 2 ya, mulai dari menengah ke bawah sampai dengan menengah ke perguruan tinggi. Iya. Kita membedakan Anda begitu. kok tahu jadi 2? Iya, karena kan tidak 3, maka 2. Tidak Udah, juga 1. oh ya, udah diumumin 2 ya? Udah diumumin 2. Bapak pernah ada TV di rumah bisa nontonnya? Saya tuh jarang nonton gitu-gituan. Oh, itu bukan gitu-gituan, Pak. Dia jorok Bapak ini. Dia nonton kartun. Kartun boleh. Baik, Bung Hamka, Ya. apa pendapat Anda mengenai pendidikan kita? Iya, kalau Apalagi kita dengan bicara mungkinnya menteri yang baru. pendidikan, ini kan kita tentu harus membicarakan sejarah. Karena sejarah ini membicarakan tentang kecerdasan berbangsa dan bernegara. Mulai ngawur ini. Loh. Ini kadang kayaknya ini orang bukan orang, nih fosil kali ini. Karena begini, secara pendidikan, negeri kita ini adalah negeri yang cerdas, smart, spektakuler. Begini yang jelas. Contohnya aja sudah ada. Dulu ada di salah satu persekolah, kalau tidak salah di Jakarta Timur, itu muridnya ragam suku. Ada yang Batak, ada yang Jawa, ada Sunda, ada Melayu. Ternyata itu semua cerdas-cerdas dan pintar semua. Gurunya nanya, ini contoh kecil. Iya. Ditanya, ini dari Sumatera Utara, namanya Uco Pasaribu. Uco, kata gurunya, 10 tambah 10 berapa? Si Uco bilang apa? Ah, kecil Bapak. 20. 20. Cerdas dong. Betul. Kelas 1 baru masuk. Lo kok ngawur gimana Pak Gus Dur? Ya terus deh. Nah, nggak lama ditanya lagi si Upi. Ya. Si Upi itu nama orang Padang. Ditanya lagi, Upi, 15 tambah 15 berapa? Upi langsung jawab, 68 Bu. Kan cerdas. Pintar kan berarti? Betul. Gimana? Pintar dari mana? Pintar dari Tapi mana 15 tambah 15 15. tambah 15. Dia bilang 68. Enggak, biarin. Ini pintar namanya. Lu pintarnya di mana pintar? Saya juga waktu itu bingung, kok pintar? Ya. Gurunya nanya, kan 15 tambah 15, kok bisa 68? Itu 30 Upi. Si Upi bilang apa? Itu modal Pak. Untungnya mana katanya? Oh, itu udah bicara Padang ya. Ini berarti kan negeri kita ini negeri yang cerdas. Berpikirnya jauh ke depan. Berjauh ke depan, sudah tidak bicara kali-kali lagi. Iya, Nah, iya, negeri ini paling pintar membagi-bagi dan mengurang-urangi. Iya benar. Buktinya saya dengan teman saya ini, bagian saya nggak dibagi-bagi lagi, malah dikurang-kurangi. Itu menandakan teman saya udah mulai Pintar cerdas. ya. Saya bukan mau kurangin apa, saya juga kurang tinggi. Gimana mau dikurangin lagi, saya habis saya. Ya kan? Emang ilmu itu ada. Kurang rambut juga Bapak ya Pak ya. Iya, emang kalau rambut sengaja ini, ya kan. Dulunya sih Peletnya di situ ya. Dulu kan panjang dulu saya panjang, cuman saya suka ngemil. Jadi kalau isap saya ngemilin, saya kemilin. Wah, saya Anda ya. Nah, ilmu sebenarnya Mbak Intan bilang ilmu adalah jendela dunia. Betul. Itu benar, tapi saya itu sedikit mikir. Ilmu adalah jendela dunia. Ya, maaf, ini sedikit mikir atau pikirannya sedikit? Oh, sama aja. Sama ya? Pikirannya kadang-kadang sih, kalau kebanyakan luber saya. Keluar dari telinga ya? Ya, ilmu adalah jendela dunia. Ya. Anda bayangkan, kalau dunia punya jendela, berapa besar ordengnya? Itu saya mikir. Lalu saya mikir ilmu jendela dunia. Ya kan? Ternyata jendela ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan ada pepatah. Ya. Gitu. Tenaga Halo, ilmu, ya. Kementerian Perikanan. Iya. Ini ada Ikan asin bilang, ikan asin ngomong. Jadi, mohon maaf tolong diangkut sekarang. Baik, terima kasih studio SCBD di SCBD Sudirman. Selamat malam, terima kasih. Bapak nanti kiloannya datang. Oh iya. Dan Anda tentu saja ingin tahu bagaimanakah perikanan. Kalau kita bahas dari segi pendidikan, mungkin kita bisa bahas bersama dengan Bung Rudi Sipit. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, studio SCBD segera kembali.